Kita ke informasi lainnya pemirsa. Timnas U17 akan melawan Korea Selatan pada laga uji coba jelang Piala Dunia U17 2023 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Rabu esok. Dan berikut keterangan pelatih Timnas U17 Bima Sakti dalam konferensi pers sore tadi. Untuk pertandingan besok, kita sudah diskusi dengan Frank juga, dengan tim pelatih, bahwasanya kita bukan pingin hanya menang hasil, tapi paling tidak kita bisa melihat apakah yang sudah kita latih selama ini bisa mereka buat di dalam pertandingan besok. Dan kemudian saya juga ingin mencoba semua pemain yang sekarang ada di TC, karena kita kan yang paling terpenting adalah di Piala Dunia nanti. Karena saya tidak mau pembelajaran kami di kualifikasi Piala Asia U17 kemarin, dan kita bisa melihat sendiri nggak ada Iqbal langsung kacau tim gitu. Jadi besok kemungkinan di babak pertama kita akan coba pemain yang berbeda, kemudian di babak kedua mungkin kita akan coba semua, karena nanti di Piala Dunia pasti banyak saja masalah, misalnya masalah kartu kuning 2 kali atau akumulasi kemudian cedera. Jadi kita harus mempersiapkan pengganti, misalnya seperti Iqbal kemarin atau pemain-pemain yang lain. Mungkin itu, Mas. Dan untuk membahas persiapan Indonesia jelang laga Timnas U17 melawan Korea Selatan, kita telah bergabung dengan pengamat sepak bola nasional Bung Kesit Budi Handoyo. Selamat sore, Bung Kesit. Selamat sore, Bung David. Ya, sehat Bung Kesit ya? Alhamdulillah sehat. Ya, syukurlah. Bagaimana Anda melihat peluang Timnas U17 untuk mengalahkan Korsel dalam laga pada esok hari? Iya, ini pertandingannya ibarat David vs Goliat ini ya. Dari Kenapa begitu? Kita tahu lah ya, Korea Selatan mereka runner up Piala AFC U17 yang baru lalu kalah lawan Jepang ya 0-3. Yang jelas bahwa Korea Selatan punya pengalaman yang sangat panjang di Piala Dunia U17 ya, sudah 6 kali mereka tampil. Jadi kalau ditanya kira-kira kans Indonesia seperti apa menghadapi Korea Selatan, saya kira kita sudah bisa membayangkan seperti apa gitu ya kekuatan Indonesia nantinya. Oke, jadi ini Anda bilang bahwa ini seperti Daud lawan Goliat begitu ya. Memang apakah memang betul U17 kita ini belum, artinya benar-benar masih hijau gitu, belum pernah merumput ke mana-mana? Iya, masih sangat hijau ya, karena kita kan bicara event Piala Dunia. Kita belum pernah tampil di Piala Dunia untuk pemain-pemain U17. Ini kan kita ketiban rezeki gitu ya. Ada durian runtuh, kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Dengan begitu maka ya kita mau tidak mau harus tampil dengan kekuatan optimal. Sayangnya kita memang belum punya tim yang solid di kelompok umur ini, Bung David ya. Buktinya kan pelatih Bima Sakti masih sibuk mencari pemain seleksi di 12 kota ya, akhirnya bisa ditemukan walaupun kita sudah punya kerangka tim. Tapi saya pikir karena ini Piala Dunia U17, eventnya sangat berbeda, internasional, jadi memang menurut saya kita tidak mudah gitu ya untuk bisa mengalahkan Korea Selatan yang notabene sudah punya pengalaman begitu panjang, sudah teruji juga. Baik, tadi kan pelatih Bima Sakti juga sempat bicara bahwa akan ada artinya dirombak lagi mungkin secara fleksibel sampai pada pertandingan gitu. Namun bagaimana Anda melihat komposisi tim yang terbaik dan strategi yang harus digunakan untuk melawan Korsel? Iya, saya pikir ini adalah pengalaman yang sangat baik ya. Pertama itu, dari serangkaian uji coba yang sudah dilakukan, dari mulai ketika menghadapi Barcelona Juvenil, kemudian menghadapi Kashima Antlers, kemudian juga menghadapi sejumlah tim lokal, dan ini ada kesempatan untuk menghadapi Korea Selatan, tim yang mendunia, tim yang sudah punya pengalaman, walaupun kita belum memiliki skuad yang utuh, skuad yang bisa diandalkan ya untuk bisa meladeni Korea Selatan dalam uji coba ini. Tapi apapun materi yang ada sekarang ini ya itu yang ada yang harus dioptimalkan gitu ya. Kita masih punya walaupun tadi Bima sempat mengatakan tidak ada Iqbal Wijangge ya, salah satu pemain andalan Indonesia, tapi pemain lainnya masih ada Kaviatur, Komang Ananta, Ibra Oforella ya. Jadi ini yang harus dioptimalkan menurut saya untuk bisa memetik pengalaman berharga dari Korea Selatan.
Oke, untuk memetik pengalaman berharga, artinya ini sekedar untuk ini ya, apa namanya, memberikan kepada timnas U17 kesempatan supaya lebih pede begitu ke depannya karena sudah bertanding dengan raksasa sepak bola juga gitu ya. Iya. Jadi betul ini adalah satu pengalaman menghadapi tim kuat ya. Itu harus dilakukan memang untuk menguji mental, untuk menguji bagaimana kemudian taktik yang sudah diterapkan oleh pelatih Bima Sakti selama persiapan ini gitu ya. Dan di sini nanti akan terlihat bagaimana kualitas tim Indonesia, mentalitas Indonesia pada saat menghadapi tim sekaliber Korea Selatan. Baik, kalau kita lihat ya, mungkin tadi analoginya Daud lawan Goliat begitu ya. Nah, tapi Daud ini punya senjata kecil begitu, yang ketepel begitu ya, yang tidak diperhitungkan tapi bisa menjatuhkan. Nah, kira-kira apa yang bisa menjadi apa namanya, alat pamungkas begitu untuk timnas U17 Indonesia saat ini? Iya, kalau kita bicara teknis, tentunya kita harus mengakui juga ya, di atas kertas kita sulit mengalahkan Korea Selatan. Tapi sepak bola itu kan apa saja pun bisa terjadi ya selama 90 menit. Gitu. Dan Indonesia punya kesempatan untuk menguji sebuah tim yang sudah begitu punya nama besar. Ada motivasi pastinya akan diperlihatkan oleh para pemain. Kalau kita mengandalkan teknis, saya pikir akan berat ya, tapi dengan mentalitas, kemudian juga dengan motivasi yang tinggi, spirit bertanding untuk menunjukkan bahwa Indonesia pantas tampil di Piala Dunia U17 ini bisa menjadi modal tambahan bagi para pemain kita untuk meladeni Korea Selatan. Ya, jadi apapun yang saat ini akan dihadapi harus optimis begitu ya. Maju ya, terus. Kalau optimis harus ya, tapi kita juga harus realistis kan begitu. Iya, realistis. Ya, nah, kalau bicara realistis, mungkin Anda bisa kasih resultnya kira-kira perkiraan Anda angkanya? Ini yang berat nih, Bung. Tapi gini ya, ini kan hanya uji coba ya, hanya uji coba. Ya. Korea Selatan pun juga pasti tidak kemudian akan tampil frontal ya. Indonesia pastinya akan tampil sebaik mungkin lah ya. Yang patut diwaspadai menurut saya adalah pemain-pemain Korea Selatan itu punya power ya, speed and power yang bagus gitu ya. Jadi ini yang harus bisa bisa diladeni oleh Indonesia. Ya mudah-mudahan saja nanti dukungan penonton bisa mengangkat moral para pemain kita untuk kemudian setidaknya ya tidak kalah dari Korea Selatan. Baik, dukungan penonton dan juga mungkin cuaca kali ya. Ya. Di sini mungkin lebih panas. Kalau cuaca sih hampir sama lah ya dengan Korea, walaupun Korea agak dingin-dingin sedikit. Iya. Baik. Ya baik, kita berharap yang terbaik kalau begitu. Terima kasih Bung Kesit Budi Handoyo, pengamat sepak bola nasional, sama-sama, atas waktu yang bergabung dalam dialog di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga.